Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan hari ini ya, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dari cerita fantasi. Nah, kita simak bersama-sama. Pengertian dari unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun cerita atau karya sastra dari dalam karya itu sendiri, atau membangun karya sastranya dari dalam ya. Kalian tahu ini tuh berarti di dalam. Jadi unsur yang membangun sebuah cerita fantasi ataupun karya sastra lainnya itu dinamakan unsur intrinsik. Untuk unsur intrinsik sendiri, supaya kalian mudah dalam menghafalkannya, saya punya satu akronim ya, singkatan dari unsur intrinsik, karena unsur intrinsik itu sangat banyak jenisnya, unsurnya. Oleh karena itu saya singkat menjadi telur sekotak supangat ya. Telur sekotak supangat, penjelasannya ada apa sajakah di balik telur sekotak supangat. Nah, kita simak bersama-sama. Singkatan dari telur sekotak supangat tadi yaitu unsur intrinsik yang saya singkat untuk mempermudah kalian dalam menghafalkannya ya. Yang pertama telur ya, ada tema, lurnya adalah alur, kemudian sekotak, se-nya adalah setting atau istilah lainnya latar. Lalu ada kotak, itu adalah tokoh dan watak atau penokohan dan perwatakan. Lalu supangat, supang itu adalah sudut pandang. Yang terakhir adalah amanat. Kita lihat bersama-sama ya, kalian juga harus belajar untuk memahami, jadi tidak sekedar membaca atau menyimak ya. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide dasar dari sebuah cerita. Tema adalah inti cerita atau idenya dari cerita. Nah, pertama kali sebelum kalian membuat sebuah cerita ya, kita harus menentukan dulu temanya karena itu adalah ide dasar. Nah, apakah perbedaan tema dengan judul? Nah, ini banyak sekali yang belum paham. Ada yang menyamakan antara tema dengan judul. Nah, tema adalah ide dasar dan hal penting yang akan dikembangkan menjadi sebuah cerita. Sedangkan judul itu hanya cuplikan. Contoh, ada tema persahabatan ya, dalam karya sastra, dalam salah satu cerita misalnya ada contoh temanya adalah persahabatan ya, tema cerita tersebut persahabatan, tapi judulnya Sungai Ciliwung. Nah, antara tema tidak harus nyambung ya dengan judul. Judul itu boleh apa saja. Boleh tidak berkaitan dengan isi. Terserah, boleh apa saja. Yang penting temanya itu nyambung dengan isi cerita, ya. Ada contoh lagi. Ada cerita tentang Malin Kundang ya, kalian pernah membaca atau pernah mungkin menonton cerita Malin Kundang. Cerita tentang Malin Kundang ya, berjudul Malin Kundang, tetapi temanya ada, apakah temanya juga sama-sama Malin Kundang? Apakah sama antara judul dengan tema? Nah, salah ya. Seharusnya temanya adalah anak yang durhaka. Kalau Malin Kundang tadi adalah judulnya, sedangkan temanya adalah anak yang durhaka. Nah, seperti itu. Bisa ya membedakan antara tema dengan judul. Berikutnya adalah penokohan dan perwatakan. Nah, penokohan dan perwatakan itu ada beberapa jenis tokoh. Mungkin kalian di pelajaran di SD sudah pernah mendapatkan tentang jenis-jenis tokoh. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, ini sering sekali orang bilang tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, belum tepat ya. Tokoh protagonis dan antagonis itu bisa saja memiliki watak yang baik maupun jahat, tetapi pengertiannya secara generalisasi, pengertian secara umum bukan seperti itu. Nah, saya jelaskan dulu. Yang pertama yaitu protagonis. Protagonis itu pengertiannya secara umum ya, yang tepat adalah
tokoh utama, tokoh yang sering muncul dalam cerita. Jadi tokoh itu dia terus yang diceritakan, itu namanya protagonis. Kemudian ada tokoh antagonis. Antagonis seperti antonim ya, adalah lawan. Kalau antonim itu lawan kata, antagonis lawan dari tokoh utama, lawannya. Kalau tokoh utamanya misalnya baik, bisa saja tokoh antagonisnya jahat. Demikian pula sebaiknya, jika tokoh protagonisnya itu jahat, bisa saja tokoh antagonisnya baik. Nah, kembali pada cerita Malin Kundang tadi, saya berikan contoh cerita Malin Kundang. Malin Kundang itu sikapnya tidak baik dan tidak sopan pada ibunya ya. Di sini Malin Kundang menjadi tokoh protagonis, tokoh utama yang bersifat buruk, yang jahat. Meskipun tokoh protagonis itu bisa saja jahat ya, Malin Kundang menjadi tokoh protagonis atau tokoh utama. Sedangkan Ibu Malin Kundang itu jadi tokoh antagonis, lawannya. Ibu Malin Kundang tokoh yang lawan dari tokoh utama. Jadi Ibu Malin Kundang adalah tokoh antagonis. Berikutnya ada tritagonis. Tritagonis itu adalah tokoh penengah, pelerai ya, sebagai mediator, sebagai penengah, bisa juga sebagai penyelamat. Nah, terus nanti ya cara menyebutkan penokohan dan watak dari sebuah cerita. Jika nanti Budian memberikan tugas, tolong analisis unsur intrinsik cerita fantasi. Jadi cara menyebutkan tokoh dan wataknya seperti ini. Contoh, di dalam cerita ada tokoh, kalian tulis Malin Kundang. Kemudian wataknya bagaimana? Durhaka, tidak patuh, kemudian pemarah. Nah, seperti itu tokohnya. Wataknya. Tidak boleh hanya menyebutkan tokohnya baik dan jahat. Nah, watak itu kan watak secara umum ya, jadi baik itu luas. Baik itu bisa ramah, bisa santun, bisa patuh, bisa rajin beribadah, seperti itu, bisa penyayang, penyabar. Itu watak dari baik. Jahat juga seperti itu. Jahat itu bisa pemarah, tidak patuh. Nah, seperti itu. Ya, cara menyebutkan watak tokoh adalah harus dijabarkan, tidak boleh secara umum jahat dan baik, hanya seperti itu ya. Berikutnya adalah setting atau latar. Yang dimaksud latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana tempat kejadian cerita tersebut ya. Di mana, kemudian waktunya kapan, dan bagaimanakah suasananya. Nah, latar itu bisa saja digambarkan secara tersurat dan tersirat. Tersurat itu jika ada di dalam cerita, dan tersirat ya kita harus menyimpulkan sendiri latarnya sesuai kondisi dalam cerita tersebut. Contoh latar tempat. Ini ada cuplikan cerita ya yang menggambarkan latar tempat. Putri Mayang membuka mata lalu tersadar. Ia dikelilingi pepohonan nan rimbun. Suara gemericik air terdengar keras, kicauan burung merpati, dan cahaya matahari yang menyelinap sedikit di celah-celah pohon membuatnya teduh walaupun tempat tidurnya beralaskan tumpukan daun jati. Nah, itu tidak tersurat ya, latar tempatnya tidak tersurat, tidak tertulis di paragraf tersebut. Jadi kita menyimpulkan sendiri secara tersirat di manakah latar tempat sesuai cuplikan teks tersebut adalah di hutan ya, sesuai ciri-cirinya tadi, latar tempatnya berada di hutan. Selanjutnya ada latar waktu. Nah, latar waktu itu bisa sore hari pada zaman dahulu, ada pula yang berupa frase saat ya, ada kata-kata saat, semenjak, seperti itu, saat matahari terbit, ketika pulang sekolah, beberapa jam sebelum makan siang. Nah, itu juga merupakan latar waktu, tatkala subuh tiba. Nah, itu juga contoh dari latar waktu. Berikutnya ada latar suasana. Nah, kita mencoba mengingat kembali cuplikan cerita yang tadi ya. Latar suasana yang tergambar dari cuplikan cerita tadi adalah suasana yang gelap, bisa menyenangkan, teduh. Nah, itu. Terus mungkin kalau ada
alur cerita yang horor itu bisa saja mencekam, mengerikan. Kalau ceritanya tentang peperangan itu bisa menakutkan, terus bisa membahagiakan. Itu contoh dari latar suasana. Kemudian alur, ya, unsur intrinsik berikutnya adalah alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Ya, dijalin agar nyambung antara cerita satu dengan yang lainnya. Nah, jenis alur ini ada 3 macamnya. Yang pertama, alur maju atau alur kronologis, memiliki pola A sampai Z, yakni dari awal cerita sampai selesai. Contoh, ada tokoh bernama Tejo. Nah, ia sebelumnya bukan siapa-siapa. Ia hanya anak biasa. Nah, karena rajin belajar, rajin berusaha, dan memiliki kotak ajaib. Nah, ia bisa sukses dan memiliki apa saja. Menjadi kaya raya, sukses itu ya. Jadi dia diceritakan di situ memiliki alur maju karena berpola A sampai Z dari awal cerita hingga selesai. Itu alur maju. Sedangkan alur mundur atau flashback memiliki pola Z ke A, yaitu dari cerita yang sekarang ke masa yang lampau, berarti mengingat masa lampau. Ya, itu contoh ceritanya, ada tokoh Ultraman misalnya. Ultraman-nya hebat, bisa mengalahkan semua monster dengan kekuatannya, dengan jurusnya. Lalu ia mengenang kembali masa lalunya, masa di awal dulu, mengapa ia bisa menjadi Ultraman dan punya kekuatan seperti sekarang. Jadi alurnya berubah dari yang semula, yang sekarang ini, yang sekarang dia sudah menjadi Ultraman dan memiliki kekuatan. Jadi kemudian kembali ke masa yang lampau, masa sebelum dia memiliki kekuatan, alurnya pasti berubah. Kemudian latar tempat dan waktunya berubah ke masa sebelum Ultraman memiliki kekuatan super. Itu contoh dari alur mundur atau flashback. Yang terakhir adalah alur campuran. Alur campuran memiliki pola AZA bisa ZAZ, yaitu gabungan dari alur maju dan mundur. Contoh, gabungan dari cerita Ultraman yang selalu menang tadi melawan monster itu dinamakan alur maju. Kemudian di situ diceritakan kembali ke masa lalu tentang bagaimana ia bisa menjadi Ultraman dan mendapat kekuatan. Nah, itu alur mundurnya. Jadi perpaduan keduanya tadi, ya, itu adalah alur campuran, maju kemudian mundur, lalu kembali lagi ke masa ia bisa mengalahkan monster dengan jurus-jurusnya. Jadi dari Ultraman yang selalu sukses menang melawan monster, lalu menceritakan kembali masa lalunya. Kemudian kembali lagi mengalahkan monster-monster dengan jurusnya sampai monsternya kalah, mati misalnya. Nah, itu contoh dari alur campuran. Lalu ada unsur intrinsik amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis, yakni hal baik apa saja yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Contoh dalam kisah Malin Kundang, ya, amanatnya adalah apa kira-kira? Ayo, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Lalu ada lagi, kita harus selalu menyayangi orang tua bagaimanapun kondisinya. Itu contoh pesan moral yang dapat kita tangkap dari kisah Malin Kundang. Yang terakhir adalah sudut pandang, ya. Pengertian sudut pandang adalah cara pengarang dalam menggambarkan sebuah alur cerita. Nah, sudut pandang sini ada beberapa jenisnya, ya. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Menggunakan kata ganti saya dan aku. Jadi pengarang tersebut sebagai tokoh atau pelaku utama dalam cerita tersebut. Ia menceritakan tentang dirinya sendiri, pengalamannya sendiri. Itu, ya. Contoh dari sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Berikutnya, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, ya. Yakni penulis atau tokoh aku terlibat dalam cerita sebagai tokoh pendamping dari tokoh utama.
Jadi penulis atau tokoh aku itu terlibat dalam cerita sebagai tokoh sampingannya saja, bukan tokoh utamanya ya. Contoh, saya melihat Nori menangis sesenggukan saat ditinggal mati kucing kesayangannya. Tokoh saya di situ bukan sebagai tokoh utama, ya. Tokoh saya di situ hanya terlibat dalam cerita, tetapi tokoh utamanya adalah Nori ya. Jadi saya sebagai sudut pandang orang pertama, sebagai pelaku sampingan saja, bukan pelaku utama. Pelaku utamanya tadi adalah Nori tadi. Berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, sudut pandang orang ketiga ini menggunakan kata ganti ia dan dia. Juga menggunakan nama orang, ini juga bisa ini. Contoh, menceritakan satu tokoh saja dalam cerita. Misalnya menceritakan tokoh Soekarno saja dalam cerita, atau fokus hanya satu tokoh. Ya, itu contoh dari sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ya, ini masih sudut pandang orang ketiga serba tahu. Maksudnya adalah pengarang menceritakan lebih dari satu tokoh dalam cerita dan pengarang tersebut tidak terlibat dalam cerita. Contoh, ya, ada tokoh Panda, Rapunzel, Barbie, dan Pangeran misalnya. Ada 4 tokoh tersebut. Pengarang menceritakan tokohnya itu kan lebih dari satu, dan tokohnya lebih dari satu, namun pengarang itu tidak terlibat di dalam cerita. Jadi di dalam cerita hanya menceritakan keempat tokoh tadi, sedangkan pengarang atau yang biasanya menggunakan kata ganti saya itu tidak terlibat di dalam cerita. Nah, itu contoh dari sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang tahu semuanya. Kemudian sudut pandang yang terakhir adalah sudut pandang campuran. Sudut pandang campuran yaitu campuran dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, pengarang di sini terlibat dalam cerita tersebut dan memiliki sifat yang serba tahu, segalanya tentang alur cerita, ya, dan berkaitan dengan tokoh-tokoh yang lain. Contoh, ada cuplikan cerita berikut ya. Saya bersama Jaka Tingkir sampai di sebuah padepokan bernama Padepokan Baladewa. Sesampainya di sana, Jaka Tingkir menantang Jaka Sembung untuk berkelahi. Mereka berkelahi dan menggunakan kekuatan supranaturalnya satu sama lain. Saya akhirnya melerai mereka karena bagaimanapun kekuatan yang mereka dapat tidak untuk berkelahi, melainkan untuk menjaga diri dari musuh. Sejak kecil, Jaka Tingkir dan Jaka Sembung adalah sahabat baik yang tak terpisahkan. Itu contoh dari sudut pandang campuran. Jadi, si pengarang ini ikut terlibat dalam cerita tersebut. Ada beberapa tokoh, lalu si pengarang itu juga ikut terlibat dalam cerita. Jadi tidak hanya menyimak, jadi dia juga terlibat ya, saling berkaitan dengan tokohnya satu sama lain. Nah, seperti itu penjelasan unsur intrinsik cerita fantasi ya. Baik, demikian penjelasan mengenai materi unsur intrinsik cerita fantasi. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan besok ya. Besok hari Selasa materinya adalah unsur ekstrinsik cerita fantasi ya. Tugas akan saya berikan besok. Jadi tugas untuk unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita fantasi. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan kalian bertanya melalui grup atau japri ke WA Budian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.